Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sahabat AA dimanapun, para subbreaker, para subscriber yang seluruhnya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas subbreakannya demi tegaknya channel dakwah ini, yaitu Asep Anom TV. Telah hadir bersama saya seorang kiai yang hafal Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Soleh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masya Allah. Terima kasih telah hadir di sini, Kiai. Beliau itu salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Cipari, ya, Wanaraja Garut, dan juga beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Madinatul Quran, dan beliau juga owner beberapa perusahaan. Perusahaan apa aja tuh Kiai? Di antaranya satu madu ya. Madu. Dua air kesehatan Owe. Air kesehatan Owe. Nah, yang ketiga adalah sari lemon. sari lemon. Nah, Bilemon. iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini orang yang hafal Al-Quran, kiai yang hafal Al-Quran, dan dulunya pernah juara tingkat nasional sebagai penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran 30 juz ya Kiai. Alhamdulillah 30 juz. Dan sekarang beliau di samping mengasuh santri di pondok pesantren, juga sebagai pembina di cabang Musabakoh Tilawatil Quran, yaitu cabang tahfidz. Juga beliau sebagai dewan hakim. Subhanallah, kegiatannya sangat sibuk kelihatannya Kiai ini, luar biasa. Alhamdulillah. Sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab." Subhanallah. Seorang muslim itu harus menyibukkan diri dalam hal-hal yang bermanfaat, bermaslahat, terutama bagi agama dan umat. Nah, itu kita akan bahas ya dalam pertemuan ini bersama beliau, karena beliau adalah penghafal Al-Quran. Kita ingin tahu bagaimana cara menghafal Al-Quran yang mudah, dan juga bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran yang mudah. Nah, kita akan korek, kita akan gali ilmunya dari beliau. Tapi sebelumnya jangan lupa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Pak Kiai? Siap Pak. Siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Itu ya? Itu musik. Oh, ciri khas itu ya. Ciri khasnya. Kalau pakai marawis kan musiknya gitu ya. Oh, pakai jingjing ranginang bawa. Itu. Subhanallah. Langsung saja sahabat AA, kita gali ilmu dari beliau. Bagaimana sebetulnya menghafal Al-Quran yang mudah itu ya Kiai? Iya. Sebelum nanti Kiai bicara bagaimana metode-metode yang disampaikan kepada santri-santri secara khusus di pesantren. Nah, ini secara umum dulu. Bagaimana cara menghafal Al-Quran yang mudah? Nah, bagaimana menurut pengalaman Kiai yang sudah dirasakan? Menurut pengalaman pribadi ya, karena kata orang kan pengalaman adalah guru yang paling utama ya. Guru yang paling utama, betul. Kurikulum yang paling pas untuk kita diterapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, iya. Ada beberapa cara. Satu caranya adalah niat kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oh, harus ada niat dulu. Harus ada niat. Niat dulu, sahabat AA. Niat gak menghafal Al-Quran? Sebab segala sesuatu itu tergantung dari innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat dulu. Nah, niat nggak menghafal Al-Quran? Kalau niat, setelah niat apa lagi Ki? Yang kedua adalah moto hidup kita adalah untuk menambah keberkahan dalam hidup. Karena Al-Quran ingin nambah berkah dalam hidup. Iya, karena Al-Quran merupakan sumber keberkahan. Al-Quran sumber keberkahan. Benar. Buat apa harta banyak kalau nggak berkah? Betul Kiai. Apalagi miskin nggak berkah. Betul. Naudzubillah ya. Jadi harus ada niat
ingin nambah keberkahan. Dengan menghafal Al-Quran, insya Allah hidup akan semakin barokah. Karena Al-Quran sumber dari barokah. Betul, ya, betul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah keinginan untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlullah, sebagai keluarga besar Allah Subhanahu wa taala. Ingin nggak dipilih menjadi keluarga Allah? Sebab kata Nabi, Allah itu punya keluarga. Betul. Di bumi ini. Iya. Siapa mereka? Ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, termasuk para penghafal Al-Quran yang kegiatan sehari-harinya selalu bersama Al-Quran. Jadi ingin dijadikan sebagai keluarganya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, caranya itu supaya kita mudah menghafal Al-Quran itu. Caranya kita belajar. Tapi Itu dengan cara belajar harus ada metodenya. Nah, itu metodenya ini, Ya, Kiai. metodenya ini kita ada beberapa cara metode. Pertama, dengan murid dengan satu ya, dengan cara menulis si Al-Quran itu ditulis, terus dihafalkan. Di Bismillahirrahmanirrahim Di tulis. dalam buku ya, kemudian dihafalkan. Kemudian dihafalkan. Ada metode kedua, tidak ditulis tapi langsung dibaca. Langsung dibaca. Itu diulang-ulang minimal 10 kali pengulangan. Oh, jadi yang keempatnya dibaca. Ya, ada yang ditulis, ada yang dibaca. Nah, ini yang dibaca minimal 10 kali, mengulang-ulang sampai 10 sampai 40 kali. Maksimal sampai 40 kali. Maksimal 10 maksimal 40. kali, Jadi ya. satu ayat itu dibaca berulang-ulang sampai 10 kali. Betul. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sampai 10 kali. Sampai 10 kali minimal. Maksimalnya sampai 40 kali. Jadi kalau misalnya satu hari satu halaman, itu berarti 40 halaman. 40 halaman diulang-ulang terus. Nah, jadi yang keempatnya dibaca diulang-ulang satu ayat minimal 10 kali pengulangan. Maksimalnya 40 kali. Jadi kalau sudah 40 kali mah insya Allah hafal itu gitu. udah hafal dengan sendirinya itu. Nah, Itu mau tidak mau dan langsung tidak langsung itu Al-Quran udah masuk ke dalam memori kita itu. mau tidak mau itu ya. Mau tidak mau itu udah masuk itu. Insya Allah. Coba sahabat AA dicoba ya. Coba silakan. Yasin dibaca ulang-ulang sampai 40 kali. Insya Yasin. Hafal. Oh itu mah hafal itu Yasin. Tuh, itu yang keempatnya, Kiai. Ada lagi yang kelima? Ya nanti setelah itu nanti tergantung kemampuan anak masing-masing. Yeah. Berdasarkan pengalaman, kalau kurikulum kita terbagi kepada 2 bagian dalam program tahfidzul Quran itu. Pertama, anak-anak sebelum masuk ke dalam program menghafal Al-Quran, prosesnya satu adalah karantina dulu. Di karantina dulu. Karantina selama 30 hari. Karantina 30 hari. 30 hari itu adalah kegiatannya adalah mengenalkan makhorijul dan sifatul huruf kepada anak-anak. Jadi sebelum dibaca itu mereka diperkenalkan dulu bagaimana makhorijul huruf, cara mengeluarkan huruf. Itu kalau dari nol ya, dari awam yang belum bisa baca Al-Quran. Setelah 30 hari, maksimal 40 hari, baru masuk kepada kelas bibak atau kelas ikro. Target pencapaian itu kurang lebih 3 bulan udah paham, udah bisa belajar, bisa baca, memahami ikro. Lalu ada ujian ikro, lulus dikasih syahadah ikro, masuk ke kelas binador atau kelas tahsin. Oh, kelas tahsin. Ya, di kelas tahsin nanti kita punya target selama 6 bulan 2 kali khotam ditasmi oleh guru Al-Quran. Jadi selama 6 bulan di kelas tahsin ini 2 kali khotam. Anak didik beliau itu harus 2 kali khotam. Ditasmi oleh guru langsung. Didengarkan oleh gurunya secara langsung. Baru setelah yang itu dia ikut ujian binador, dinyatakan lulus dan bersyahadah binador, baru dia masuk ke dalam program tahfidzul Quran. Jadi untuk kalau di pesantren beliau tuh sahabat AA, kalau mau menjadi penghafal Al-Quran itu tidak ujug-ujug. Tidak ujug-ujug karena ada syairnya begini. Ada tahap-tahapannya. Ada syairnya. Menjadi para penghafal Quran tidak mudah seperti yang dibayangkan ya. Jadi menjadi para penghafal Quran tidak mudah seperti yang dibayangkan.
perlu pengorbanan, perlu perjuangan, Nah. kesabaran dan ketekunan. Jadi harus niat yang kuat itu tuh Gitu. dari awal gitu ya. Tapi kalau untuk sahabat AA yang tadi aja ya. Iya, tadi aja. Kalau yang mudah-mudah mah kan Mudah-mudah gitu. aja gitu. Pokoknya mah baca tiap hari satu ayat minimal 10 kali diulang-ulang. Gitu. Dan nanti setelah masuk program tahfidz kita Kiai baru itu bagi yang sekolah formal, itu sekolah formal itu maksimal 6 tahun udah hafal Quran. Subhanallah. Ya, dengan target satu semester kita 3 juz. Satu semester 3 juz, 6 tahun Nah, hatam 6 tahun Al-Quran berarti 30 juz. salah satu semester 5 juz kita. Satu semester 5 juz. 3 sampai 5 juz lah. 3 sampai Minimal 3 maksimalnya 5 juz. Mm-mm. Itu ketika tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah mereka di samping lulus sekolah juga udah hafal Quran 30 juz di luar kepala. Jadi kalau misalnya sahabat AA pengen anak-anak dan menjadi penghafal Al-Quran, ini pesantren Cipari ini siap menampung anak-anak Insya sahabat Allah, AA insya Allah. untuk dididik, dibina menjadi para penghafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, bagus bacaannya. Gitu. Yang kedua ada kelas tahusus Kiai. Ada lagi. Kelas tahusus itu kelas yang tidak sekolah formal. Mm-mm. Nah, mereka bisa lebih cepat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Oh, Dia, takhusus itu. ya dia bisa 1 tahun maksimal 2 tahun dia udah hafal Al-Quran. Subhanallah. Itu Kalau kalau kelas khusus khusus, ya. ya, tidak. Nggak ada sekolahnya. Hmm. Langsung saja hajar menghafal Al-Quran. 1 tahun 2 tahun bisa hatam. Dan alhamdulillah anak-anak didik kami ini adalah ada yang berprestasi juga di bidang MTQ, di antaranya juara 2 MTQ nasional cabang tafsir bahasa Arab. Oh, subhanallah. Jadi kalau sudah hafal Al-Quran itu bisa kemana-mana, Kemana-mana, sahabat alhamdulillah. Allah. Bisa ke tafsir, bisa ke fahmil Quran dan lain sebagainya. Pokoknya mah mantap kalau sudah hafal Al-Quran. Jadi cara menghafal Al-Quran yang mudah itu dibaca Al-Qurannya satu ayat diulang-ulang 10 kali minimalnya Maksimal. 40 kali maksimalnya. Itu Boleh kalau mencoba di rumah. boleh mencoba di rumah, boleh mencoba. Bisa Itu sempat. untuk menghafal. Untuk menghafal. Nah, kalau untuk menjaga hafalan, Nah, untuk menjaga hafalan karena kita kan namanya juga hafid. Hafid itu adalah seorang ahli di bidang menghafal, menjaga dan menghafal Al-Qur'an. Penyanyi adalah orang yang ahli di bidang menyanyi, ya. Pedagang ahli di bidang dagang. Pembisnis ahli di bidang bisnis. Kerjaannya pembisnis adalah bisnis cari uang. Kerjaannya pedagang adalah dagang dari pagi sampai sore. Makanya seorang hafid tugasnya adalah menjaga dan memelihara Al-Qur'an. Ya. Jadi setiap hari waktu-waktunya harus digunakan untuk murojaah Al-Qur'an. nah Ya, ini sahabat AA, kalau sudah hafal jangan sampai hilang lagi Wah, bahaya hafalannya. Itu dosa ya kayaknya. Karena ada hadis Nabi, ma min ri'im yaqra'ul Qur'an summa yansahu laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah ajdama. Barang ya siapa di antara siapa saja yang menghafal Al-Qur'an, jadi mengumpulkan hafalan-hafalan Al-Qur'an, kemudian ia melupakannya dengan sengaja, dia dilupakan, enggak dimurojaah, enggak dibaca-baca ya. Maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan ompong. Nauzubillah ya. jadi nutupin Gitu takut ya. ompong. Malu ya. Aduh, masya Allah, asalnya bagus giginya, datang di sana jadi Jadi malu. ompong, jadi gini, batile bukan gitu ya. Oleh karena itu maka Al-Quran ini hafalannya harus dijaga. Nah, cara menjaga yang paling mudah itu gimana Ki? Gampang. Sebetulnya tidak, kalau kita sudah terbiasa itu tidak berat. Tidak berat. Cukup sehari kita ngulang 2 juz sehari. 2 juz sehari. Ya, Tuh. 2 juz sehari. 2 juz sehari. Berarti 2 juz sehari itu kita kalau di Quran pojok itu ada 40 halaman. 2 juz itu ada 40 halaman. Quran pojok 40 halaman, kita metodenya dibagi 5 menggunakan metode sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan metode sholat 5 waktu. Artinya apa tuh Ki? Artinya 40 halaman itu jangan disekaliguskan murojaahnya. Disekaligus kan? Bahasa Jepangnya olap. Bahasa Jepangnya olap ya. Oke. Oke lah, kewalahan ya. Gitu. Berat. Akhirnya kan jadi berat juga otak kita. Ya, kita bagi 5.
40 halaman, jadi 40 dibagi 5 menjadi 8. 8. Jadi 8 halaman. 8 halaman. Kita waktu sholat kan ada 5 sholat kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi tiap selesai waktu sholat Iya. itu 8 halaman. Jadi subuh 8 halaman, Zuhur, duhur 8 halaman, asar 8 halaman, maghrib 8 halaman, isya atau menjelang tidur 8 halaman. 8 halaman. Dan 8 halaman itu tidak memerlukan waktu yang cukup banyak, Kiai. Kalau sudah hafal. Sudah hafal itu bisa 5 menit sampai 10 menit. Oh, 8 halaman itu kalau sudah hafal mah 5 menit, 10 Sampai 10 menit ya. 8 halaman Beda itu. dengan yang belum hafal bisa 2 jam, apalagi bacanya Siti Baranting. Nah, gitu. Jadi nggak susah gitu. Nggak susah. Cuman kita menyisihkan waktu dalam 24 jam, 1 jam aja kita udah dapat 2 juz sehari. Kita Subhanallah. insya Allah sudah bisa menjaga hafalan kita yang sudah distorkan kepada. Jadi intinya harus dibaca terus. Betul. Ya, tapi bacanya dibagi dalam 5 waktu supaya dapat 5 halaman, 8 halaman. betul. Tiap waktu sholat 8 halaman. Itu durasinya paling kata Kiai 5 sampai 10 menit 8 halaman itu. Subhanallah. Ya, Allah. Sisanya masih bebas kita Masih kemana-mana. bebas, kita bisa bisa bekerja, bisa berinteraksi dengan yang lain, bisa bebas. Nah, subhanallah. Aduh, subhanallah Kiai. Nikmat sekali ini kalau bicara tentang Al-Qur'an ini nggak ada puas-puasnya, nggak ada habis-habisnya. Alhamdulillah, Nggak ada Kiai. ujung-ujungnya. Saya- Kehadiran Kiai di sini subhanallah sangat bermanfaat untuk sahabat A di rumah Iya. yang mau mencoba Terima kasih. untuk belajar menghafal Al-Qur'an, juga yang sudah hafal bisa dijaga hafalannya lewat metode sholat 5 waktu tadi. Jadi dicicil tiap sholat 5 waktu, satu sholat itu 8 halaman, dibaca terus, dihafal terus. Nah itu insya Allah waktunya tidak lama, 5 menit sampai 10 menit. Subhanallah. Saya juga mengajak kepada Kiai, Subhanallah. Iya. Kiai kepada Sahabat AA. sahabat-sahabat A dimanapun berada, Ya. ayo kita mencoba untuk menghafal Al-Quran. Nah. Karena menghafal Al-Quran itu mudah. Mudah. Dan insya Allah kalau kita udah terjun menghafal Al-Quran, keberkahan dari Amin, Allah ya Allah. Subhanahu Wa Taala akan Jangan diturunkan. berkata, aduh nanggung saya mah udah tua gitu Enggak. ya. Nabi Muhammad juga kan mulai menerima Al-Quran usia 40. Oh, Nabi kita usia 40. Sahabat-sahabat kan mulai menghafal Al-Quran di usia 40 ke atas. Sahabat Rasul juga kebanyakannya 40. Jadi ada- Apalagi kalau sahabat AA baru sampai 15 ya. Ah, itu masih Baru wah, 20, baru 25. masih sangat. Terus jangan terhalangi dengan kesibukan kita. Jangan. Nabi itu seorang super sibuk. Lebih sibuk dari Lebih kita. kita. Seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Pemimpin Nabi itu. negara. Luar biasa. Bisa. Tapi beliau hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Sahabat-sahabat juga banyak yang hafal Hafal Al-Quran. Al-Quran. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan, Nggak ada betul. alasan. Ya. Insya Allah kita belajar mencoba ya sahabat AHA. Siap. Kita berdoa kepada Allah Amin. Subhanahu Wa Taala Semoga, Kiai. supaya Allah mudahkan urusan kita. Robbi yassir lana wala tu'asir alaina. Robbi tamim lana bil khairi a'malana. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, sempurnakan hidup kami ya Allah Amin. dengan ibadah, dengan amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada pesan buat sahabat A? Ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Mudah. Jangan berkata sulit, tapi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.